mantan komisaris utama Pak Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa komisaris utama dari sebuah perusahaan induk dipanggil untuk bersaksi tentang korupsi yang terjadi di anak perusahaan, sementara direktur utama Pertamina-nya saja belum dipanggil. Kalau mau urutan ya nanti kita nanti ada tahap-tahapannya. Ya, alangkah bodohnya jaksa kalau tidak mengetahui anatomi perkaranya. Dalam perjalanannya kan hari ini Kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka. Ini ada kemungkinan akan bertambah. Pasti ada, pasti. Pasti ada. Pasti ada. Hanya cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, tunggu waktu. Kan tidak mungkin hanya orang-orang ini aja. Ada yang di bawahnya lagi yang bergerak. Kalau di atasnya? Ya udah, kalau memang ada ganti pemain, ayo kita sikat dulu yang ini, ganti pemain ya kita sikat lagi. Iya. Daripada kita diam kan. Tapi memang dalam menunggu diganti dulu baru kita sikat. Sangat mungkin nggak sih Pak, kalau para terdakwa ini suatu saat mungkin bisa kena hukuman mati? Kalau saya sih mengharapkan, saya kepengen jujur aja. Saya perkara Asabri, saya kan tuntut mati. Apalagi untuk beli kerupuk, numpuk ketutup Indonesia dengan kerupuk. Beliin dodol satu Indonesia lengket itu. Nah itu Pak, itu kan artinya jadi satu concern dan bahkan ada beberapa diskusi bahwa katanya memang akar masalah kita dari ratusan tahun lalu itu adalah persoalan korupsi. Itu benar nggak sih Pak? Dan Bapak benar. Gitu dan ya? bahkan Pak Prabowo, ini hasil penelitian Pak Prabowo itu 30% APBN itu bocor. 30. Bahkan kalau saya melihatnya mungkin lebih dikit lah. Tapi ya masih itu berat, sudah berat. Itu. Dan memang fakta kenyataannya inilah yang harus kita sama-sama memperbaikinya. Kita tidak bisa perbaikan itu tidak bisa hanya oleh kami penegak hukum aja, tapi semua rakyat juga ayo sama-sama. Dalam artian selalu ada bertanya dari mana memulainya pemberantasan korupsi. Kalau saya dari pribadi masing-masing. Kalau di dalam keluarga, kemudian apalagi di kantor gitu ya, mulai dari menterinya sampai kalau menterinya tidak pernah terima duit gitu, hal-hal tidak duit yang tidak halal gitu, ke bawah pun akan takut untuk menerima loh. Tapi kalau di atasnya udah menerima, lu juga terima apalagi gue. Itu gitu. Makanya ikan busuk mulai dari kepala. Itu. 30% itu berarti kebocorannya mostly di mana Pak? Sebenarnya ke hampir di semua sektor, tapi yang utamanya ada konstruksi lah. Yang mudah. Pembangunan. Oh, bocor paling banyak di konstruksi. Ya paling itu. Terutama saya melihat ada proyek-proyek itu yang dijual. Itu yang saya sayangkan. Sebenarnya proyek itu kalau udah ada pemenang ya udah harusnya dikerjakan. Jangan disub lagi akan habis tuh itu. Ini salah satu contohnya aja. Modusnya. Tapi iya, itu salah satu contoh aja. Tapi banyak lah modus-modus yang dilakukan. Yang pasti kebocoran itu sangat tinggi, 30% itu pendapat Pak Presiden, dan kita memang sama, kita punya data pun begitu. Pak, memang kita secara ilmiah juga indeks persepsi korupsi di Indonesia kan ya belum menggembirakan lah, bisa kita walaupun kemarin naik kan. Gitu. Cuman udah bertahun-tahun kita ya itu jadi evaluasi kita bersama kan. Padahal Indonesia sudah punya 3 lembaga penegak hukum untuk mengusut korupsi, tapi menurut Pak Jaksa Agung, di mana letak masalah utamanya sehingga sudah belasan tahun mungkin puluhan tahun. Kalau orang Jawa kok wangel banget. Wangel banget Pak. Ini kan korupsi ini gunung es yang kebukaan itu banyak tuh. Ya, kalau saya, ayo kita sama-sama aja lah perbaiki, jangan kita mencari siapa yang utamanya, udah nggak usah. Kita memang udah kondisinya begini, ayo sama-sama. Saya ini ngajak juga anak-anak muda, ayo jangan cuma teriak, korupsi, ayo sama-sama berikan contoh pada adik-adiknya lagi untuk berbuat lebih baik lagi agar ke depan tidak lebih baik Indonesia ini. Kalau cuma teriak-teriak, korupsi, ayo. Kenapa? Ada juga yang gonyong korupsi. Begitu masuk sistem, korupsi juga. Itu. Ya, itu artinya, sering terjadi. Ya yuk kita sama-sama memperbaikinya. Gitu. Ya.